Halo semuanya, kali ini kita akan bedah satu cerita yang luar biasa menyentuh dari blog Pena Motivasi. Ini adalah kisah tentang iman, tentang kesulitan, dan apa sih arti rasa syukur yang sebenarnya? Nah, sebelum kita lanjut, coba deh kita renungkan sejenak pertanyaan ini. Seperti apa sih wujud rasa syukur yang sejati itu? Apalagi ya, pas hidup lagi susah-susahnya. Coba kita simpan pertanyaan ini di benak kita ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Kisah ini membawa kita ke sebuah desa di Filipina, namanya Milaor. Di sana ada seorang anak laki-laki yang bakal ngajarin kita banyak hal. Kenalan dulu yuk sama Andoy. Dia ini siswa kelas 4 SD. Tapi perjalanannya ke sekolah itu bukan main-main loh. Dia harus melewati jalan setapak berbatu yang bahaya dan juga jalan raya yang super sibuk. Tapi di tengah tantangan itu, Andoy punya satu kebiasaan unik yang akhirnya menarik perhatian pendeta setempat, Pastor Agaton. Suatu hari, sang pendeta udah nggak tahan lagi. Penasaran banget dia. Akhirnya dia samperin Andoy dan nanya, "Kamu lagi ngapain, Nak?" Jawaban Andoy, wah sederhana tapi luar biasa. Dia bukan cuma berdoa, teman-teman. Dia itu lagi menyapa sahabat baiknya. Wah, makin penasaran kan si pendeta? Akhirnya, Pastor Agaton mutusin buat ngintip. Dia sembunyi di balik altar buat dengerin obrolan Andoy. Dan apa yang didengerin sama si pendeta dari balik altar? Nah, ini dia. Sebuah percakapan yang begitu tulus, yang bakal mengubah cara pandang sang pendeta. Selamanya. Disinilah letak keistimewaan Andoy. Lihat deh kontrasnya yang luar biasa ini. Waktu nilai matematikanya jelek, dia bilang, tapi aku nggak nyontek loh. Pas panen ayahnya gagal, dia malah bersyukur buat sepotong kue. Untuk setiap kesulitan, dia selalu nemuin alasan buat bersyukur. Inilah yang namanya rasa syukur sejati itu. Dan puncaknya, ini nih yang bikin hati tersentuh. Bahkan pas lagi kesakitan karena dipukul ibunya, yang dia pikirin pertama kali itu ibunya. Dia tahu ibunya lagi stres berat karena kondisi mereka. Empatinya luar biasa dalam. Rutinitas harian ini jalan terus. Sampai mendekati Natal, Andoy dengan semangat cerita ke sahabatnya kalau dia punya kado kejutan buat ulang tahunnya. Udah mulai kerasa nih, ada antisipasi tapi sekaligus ada firasat yang kurang enak. Dan benar saja, firasat buruk itu jadi kenyataan. Tepat di hari Natal, saat seharusnya penuh sukacita, takdir justru berkata lain. Satu-satunya orang yang ngerti kebiasaan Andoy, Pastor Agaton, malah jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Bayangin deh situasinya. Gereja sekarang diurus sama 4 orang ibu-ibu yang ya kelihatannya galak dan gak ada senyumnya sama sekali. Waktu Andoy masuk gereja dengan riang gembira, dia gak disambut dengan kehangatan yang biasa dia terima. Kaget, bingung, Andoy coba jelasin soal kado dan janjinya ke sahabatnya. Tapi salah satu ibu itu langsung narik dia dan mendorongnya keluar dari gereja. Begitu saja. Sendirian. Hatinya hancur. Dia cuma bisa mendekap erat kado di dalam bajunya. Satu-satunya yang dia pikirin cuma gimana cara melindungi kado itu. Sambil menahan tangis, dia pun melangkah ke jalan raya. Dan di saat itulah, dengan hati yang hancur, dia nggak lihat ada bus yang melaju kencang dari tikungan. Dan terjadilah tragedi itu. Andoy tertabrak dan meninggal seketika. Di tengah kerumunan orang yang panik, di sekitar tubuh kecil Andoy yang udah nggak bernyawa, sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang ajaib terjadi. Tiba-tiba muncul seorang pria berjubah putih. Entah dari mana datangnya, wajahnya lembut tapi air matanya deras banget. Dia berlutut dan memeluk Andoy. Orang-orang di sana pada bengong, mereka nggak kenal pria ini. Mereka pun nanya, apakah Anda kerabatnya? Pria itu lalu ngambil kado kecil yang dibungkus rapi dari dalam baju Andoy. Dia dekap kado itu di dadanya. Terus dia bawa pergi jenazah Andoy. Sebelum pergi, pria itu membungkuk dan membisikkan sesuatu ke telinga Andoy. Orang tuanya Andoy kemudian menceritakan kata-kata ini ke Pastor Agaton. Terima kasih buat kadonya. Wow, kata-kata ini punya makna yang dalam banget kan? Dan juga misterius. Dan akhirnya, waktu orang tua Andoy yang lagi berduka nanya ke Pastor Agaton, siapa sih sebenarnya sahabat yang setiap hari ditemui anak mereka ini? Kepingin teka-teki terakhir ini pun menyatu dengan indah sekaligus menyedihkan. Dan inilah teman-teman inti dari cerita ini. Sahabat Andoy itu bukan hayalan. Hubungan mereka itu nyata dan sahabatnya itu datang menjemputnya di saat-saat terakhirnya. Jadi
Apa sih poinnya? Hidup Andoy meskipun singkat dan penuh derita, jadi bukti nyata kekuatan dari hati yang penuh sukacita dan rasa syukur. Kebahagiaan sejati itu ternyata bukan dari keadaan kita, tapi dari hubungan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Dan kita pun kembali ke pertanyaan di awal tadi. Tapi sekarang untuk kita sendiri. Coba kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Dengan semua tantangan hidup yang kita hadapi, sudahkah kita belajar untuk bersyukur seperti Andoy?